setibanya di hari ketiga tuh, sebenarnya di hari 1 kedua tuh udah ada suicidal thoughts lagi. Di hari ketiga tuh puncaknya. Aku cari di Google, Kak. How to kill myself without hurt myself. Hai guys, welcome back di Bukan Bincang Biasa bersama aku Nadia Laidrus. Dan di episode kali ini aku bersama dengan Sarah. Aku bersama dengan Mbak Vina. Ya ampun, cantik banget hari ini. Oh my god. Aku juga cantik banget. Aduh, Masya Allah, Masya Allah. Gimana kabarnya? Kabarnya baik, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Gimana kabarnya kamu? Aku juga baik. Anyway, lagi sibuk apa nih Mbak Vina? Sibuk, sebenarnya cuma sibuk kerja bikin konten aja. Beauty That's creator ya sekarang ya. Iya. Tapi sejak kapan sih kamu tuh meminati dunia beauty creator itu? Sebenarnya udah lama banget dari sebelum aku sakit Steven Johnson itu aku udah suka banget. Cuman ketika sakit Steven Johnson akhirnya aku make upan lagi. Akhirnya banyak banget yang tawaran masuk. Tapi kamu ngalamin Steven Johnson tuh jadi ketir-ketir gak sih pakai bahan makeup gitu? Enggak, karena kan aku alergi obatnya Obatnya. karena obat jiwa, bukan karena si beauty itu. Iya sih. Cuman kan kayak tetep aja Iya sih, kayak tetap ada takut ya, especially skincare. skincare. Iya. Karena kan kalau misalnya karena Steven Johnson kan sekalinya alergi boom Boom banget kan. Dan waktu itu kamu sebadan, tapi alhamdulillah aku gak sampai tan yang seluruh Iya. badan banget itu. Iya. Enggak. Cuman di area mana waktu itu? Waktu itu sebenarnya aku sebenarnya seluruh badan, cuman Seluruh bukan badan. yang sampai Ya, tan yang itu loh, Kak. ya. Sampai Cuman bengkak gak banget sampai itu. kena mata, alhamdulillahnya. lagi. Gak sampai, kan ada sampai yang buta. Nah aku tuh alhamdulillah tuh masih Ya. stage awal lah itu Iya, tuh. stage awal ya. Dan langsung cepet ditanganin ya. Iya, alhamdulillahnya itu. Tapi kamu ngalamin SJS tuh berarti sekali aja dalam hidup. Sekali aja dong. Iya. please. At least kan maksudnya kayak tahu gitu penyebabnya apa. Iya, sekali aja. Harus hati-hati ya sama bahan-bahan kimia. Iya, obat-obatan. bener banget lagi. Nah, jadi tuh kan aku denger nih katanya kamu itu mengalami bipolar ya. Ya. Itu kalau boleh tahu dari kapan sih itu? Sebenarnya itu udah dari 2018. 2018 itu berarti kamu masih Umur 18 tahun. Oh 18 tahun. Ketika- Oh kamu lahir 2000 ya? 99. 99. Oh oke. Maksudnya kayak belum ulang tahun deh. Oh jadi 18 tahun. Itu waktu itu lagi kuliah di semester awal, ya semester 2 sih. Masih adaptasi. Kemudian mengalami gejala-gejala yang aku rasakan seperti tidak enak. Dan akhirnya aku konsul ke profesional. Gejala gak enak tuh kayak gimana? Gejala gak enaknya tuh sebenarnya sudah aku rasakan sebenarnya kalau misalnya deep lagi udah dari kecil sih sebenarnya. Oh dari kecil. Ya dari kecil. Jadi sebenarnya waktu kecil ini bakal kompleks banget. Dari kecil aku sudah didiagnosa ADHD kan. Oh oke. Ketika umur 7 tahun. Emang kamu anaknya hiperaktif gitu ya? ya? Hiperaktif. Terus gak bisa diemnya tuh Masya Allah banget. Iya. Sama ibu abahku dibawa ke psikolog akhirnya. Oke. Tapi kalau menurut abah ibu sehiperaktif apa waktu itu? Jadi abahku selalu cerita ini kayak kalau kemana-mana. Gimana? Waktu itu abahku lagi speech gitu di kantornya. Lagi speech terus aku naik ke atas kepalanya. Jadi waktu itu umur berapa ya? Waktu itu umur lagi SD deh kalau gak salah. SD awal-awal. Kayak lagi di apa tuh namanya podium gitu. Iya. Terus abahku ngerasa kayak ini kayak ada sesuatu deh di anak gue gitu. Akhirnya ibu dan abahku bawa aku ke profesional dan didiagnosis ADHD. Dan itu terapi sampai karena tulangku tuh sampai kayak nggak bisa ibuku sempat bilang ada kelainan tulang belakang. Aku masih nggak ngerti tentang itu juga sebenarnya. Akhirnya aku juga les renang dan lain-lain, dan itu juga buat fokus di kelas. Iya, karena kan kalau ADHD biasanya susah fokus ya. Iya, itu ganggu banget sih emang. Maksudnya akhirnya jadi gak bisa mengikuti pelajaran ya. Dan akhirnya waktu kuliah aku mengalami, mungkin secara singkatnya aku mengalami gejala depresi, Kak. Ya dimana at the time aku belum tahu kalau itu adalah gejala depresi. Oke. Gejalanya gimana tuh waktu itu aku sebenarnya waktu awal tahun 2018 aku ada ribut-ribut lah dikit sama salah satu anggota keluarga
Ya namanya juga pasti kan ada aja lah ada ya. aja, betul. Itu aku gak tahu kenapa tiba-tiba ada suicidal thoughts. Dari situ aku pengen ke psikolog, tapi waktu 2018 tuh masih malu-malu. Waktu itu kan juga masih belum aware juga ya. Tapi maksudnya belum sampai percobaan kan? Belum. Oke, cuman kayak ada hasrat suicidal thoughts gitu kayak ya bisikan-bisikan yang kayak kayaknya lo ini aja deh mendingan gitu. Lo lompat gitu dari gedung misalnya. Like that, pokoknya. Terus ya udah akhirnya tapi aku akhirnya gak ke psikolog tuh. Itu kan liburan semester kan. Akhirnya semester 2 mulai aku kuliah. Pas masuk kelas tuh aku ngerasa kayak orang-orang benci aku deh. I don't know why tiba-tiba ngerasa seperti itu, kayak mengeneralisir semua orang. Terus akhirnya karena udah ada perasaan gak enak banget, aku pulang ke kosan. Jadi padahal lagi kuliah tapi kamu pulang? Selesai gitu sih. Okay. Walaupun itu sebenarnya gak fokus ketika kuliah karena merasa aduh ada negatif thoughts gitu kan. Pulang ke kosan dan ternyata di kosan aku mengurungi diri selama 3 hari. Gak keluar sama sekali? Gak keluar sama sekali. Jadi kebayang gak sih kamar terus gelap aku matiin dan aku gak keluar kamar sama sekali. Bahkan kalau makan aku makan yang ada aja, atau kalau seingatku aku gak makan karena hilang nafsu makan. Main handphone? Gak, malah aku kebanyakan tidur. Karena gejala depresi aku tuh khasnya itu adalah aduh rasanya gak mau bangun, udah pengen tidur terus. Aja gitu ya. Pengen tidur terus. Dan aku merasa bahwa ya again semua orang benci aku, termasuk keluarga aku. Padahal mereka sayang banget sama aku, tapi yang aku rasakan seperti itu. Kemudian aku merasakan tadi kalau dari fisik pastinya aku ngerasa capek karena tidur terus juga gak enak ya. Iya. Dan tidak makan juga, nafsu makannya kurang. Setibanya di hari ketiga tuh, sebenarnya di hari 1 kedua tuh udah ada suicidal thoughts lagi. Di hari ketiga tuh puncaknya. Aku cari di Google, Kak. How to kill myself without hurt myself. Kayak gimana caranya aku mengakhiri hidup lah ya. Tapi gak sesakit itu. Jadi gimana aku cari di Google. Tapi di Google aku sebenarnya dikasih tahu hotline-nya dulu tuh. Sekarang tuh kayak masih ada deh, Into the Light kalau gak salah. Jadi intinya aku disuruh ke psikolog. Oh iya, jadi kalau di Google sekarang kita masukin keyword itu mereka akan kasih suggestion untuk profesional. Benar. Di situ kalau waktu itu aku seingat aku Into the Light itu ada, tapi karena aku tuh lebih suka offline, aku langsung cari psikolog Bandung. Karena waktu itu posisinya aku di Bandung. Jatinangor di Unpad. Terus aku cari psikolog Bandung, langsung aku telepon psikolognya karena aku ngerasa aku tuh nggak mau Kak. Ya wajahku aja atau badanku aja yang sehat, tapi sebenarnya mentalku hancur atau mentalku ada perasaan ingin menyakiti diri sendiri, itu aku gak mau. Jadi aku telepon si klinik Tanaya namanya. Aku telepon, aku bilang gejalaku aku ingin menyakiti diri sendiri, aku ingin suicide dan lain-lain gitu. Jadi ya udah aku langsung ke psikolog. Akhirnya konsul deh tuh. Esok harinya tuh aku langsung konsul. Emergency. Aku bilang aku udah gak bisa lagi nih karena memang ganggu kuliah dan lain-lain kan. Dan maksudnya bisa membahayakan diri sendiri juga. Iya. Oke, and then kamu konsul. Terus? Konsul dan alhamdulillahnya banget itu psikologku tuh cocok sampai sekarang. Jadi baru pertama kali konsul aku udah cocok sama psikolognya. Aku curhat apa yang aku rasain. Karena aku bingung waktu itu mau cerita ke siapa. Karena waktu 2018 kan orang masih menganggap bahwa pemikiran seperti kayak suicidal thoughts gitu-gitu adalah hal yang sangat tabu gitu kan. Pasti judgmental tuh pasti ada. Nah ketika konsul ke psikolog tuh rasanya lega banget Kak. Rasa kayak tidak dijudge sama sekali. Dan dihargai gitu perasaanku. Cerita semuanya. Ya biasa psikolog ataupun dokter pasti mengulik-ngulik masa lalu aku seperti apa. Terus ketika lagi seneng Afina kayak gimana sih? Kalau lagi manic phase ya. Manic phase, ketika lagi bahagia, ketika lagi sedih kayak gimana aku ceritain lah. Ternyata aku baru ngeh, aku tuh kalau lagi seneng itu bicaranya tuh cepet. Ya. And then aku ada ngomongnya cepet. Idenya banyak banget, kreatifnya bisa minta ampun banget kalau misalnya lagi manik. Cuman kadang nggak bisa menahan diri, kayak misalnya dulu sering banget waktu kuliah itu aku sering banget belanja make up. Impulsif jadinya ya.
dan lain-lain. Terus kalau misalnya depresi, karena aku datang lagi depresi itu aku ceritanya lancar banget sih. Ya ada pemikiran suicidal thoughts dan lain-lain gitu sih. Oh oke. Tapi akhirnya dari psikolog itu, alhamdulillah lagi, ternyata psikologku punya sahabat psikiater. Ya. Jadi ini aku punya privilege yang sangat bagus banget. Oh, udah ini ya, udah kolaborasi mereka. Iya. Minggu depannya psikolog dan psikiaterku digabungin di satu ruangan. Itu kan jarang banget terjadi. Iya. Ya udah, akhirnya aku diketok palu sih. Iya. Oh. Kalau aku punya bipolar. Oke. Karena memang sudah beberapa kali ngelewatin manik dan si depresi. Iya, ternyata itu. tanpa aku sadari. Iya, tanpa kamu sadari. Dan untungnya juga kamu langsung sadar ya untuk datang ke profesional. Oke, nah terus berarti dari tahun 2018 tuh kamu akhirnya berarti mulai konsumsi lah obat-obatan. Iya, benar. Oke, sampai hari ini. Jujur aku udah lepas tahun lagi. Oh, udah lepas tahun. Oh iya, bagus deh. Iya. Nah, coba dong cerita. Nah, setelah 2018 itu kamu mulai minum obat. Nah, itu gimana tuh prosesnya? Apa maksudnya apa yang kamu rasain? Mungkin kan obat-obatan itu kayak ganggu hormonal banget ya. Sometimes ada yang jadi mungkin gemuk banget. Iya, that was gitu. me. Dulu aku kayak gitu. Makanya jadi banyak soalnya kan. Nafsu makannya meningkat banyak banget. Dulu itu let's be real lah ya, ketika dikasih tahu kamu harus minum obat untuk depresi kamu. Iya. Sedih dong sebenarnya. Iya. Jujur sedih karena waktu itu di dalam keluarga juga kan masih tabu ya untuk hal ini. Jadi gak cerita tuh keluarga? Aku cerita sama ke abahku waktu itu. Oh oke. Dan aku masih malu-malu. Pokoknya aku cuma kalau ngomong ke abahku itu cuman sampai setahun. Jadi baru setahun kemudian aku bicara ke kakakku dan bicara ke ibuku. Mama tuh soalnya biasanya paling khawatir ya. Lalu Lalu ketika minum obat ya emang rasanya jadi balance ya moodnya ya. Iya lebih balance. Ingin nangis kayak ada yang ketahan, ingin mengurung diri kayaknya enggak deh. Jadi cara berfungsi otakku lebih nyaman aja sih. Cuma makin lama adalah fase bosen minum obat. Capek ya minum tiap hari. Duh kenapa ada juga fase denial. Duh kenapa sih aku harus punya bipolar? Kenapa sih aku harus minum obat? Iya. Kenapa aku nggak normal kayak teman-teman lainnya yang nggak harus minum obat gitu? Terus akhirnya alhamdulillah banyak ups and downs sih emang Kak minum obat. Akhirnya tahun kemarin aku memutuskan untuk ganti pola hidup. Yang tadinya jarang olahraga jadi olahraga. Tapi harus tapering off dulu gak sih obatnya? Sebenarnya sih waktu itu ya asal mula aku selesai obat tuh adalah 2 minggu kayaknya aku lupa minum obat. Oke. And then aku bilang ke dokterku, Dokter Vivi, dok kayaknya aku udah better deh gitu. Soalnya aku sekarang udah tahu nih coping mekanismku kalau lagi depresi aku ngapain. Contohnya kalau misalnya udah mulai gak enak, aku mau olahraga, nge-gym karena atau dia ini memicu endorfin ya. Terus misalnya masak dan lain-lain gitu. Lalu dokterku bilang, oh yaudah coba aja. Kita coba sebulan ya, Ving. Kalau itu oke ya udah nggak apa-apa nggak usah. Gitu. Sebenarnya sekarang aku masih minum obat, tapi bukan yang daily Kak. Kayak dulu kan harus minum sertralin terus gitu kan. Lithium apa sertralin aku lupa. Tapi sekarang tuh cuman kalau lagi urgent aja dan diminumnya hanya seminggu. Ya kalau misalnya lagi kamu ngerasa gue butuh nih minum obat baru minum. Iya gitu. Terus ya gitu sih Kak. Pokoknya aku banyak ups and down-nya tadi ada denial. Kenapa aku harus punya bipolar? Kenapa aku harus minum obat? Apalagi jujur tadi yang seperti di-mention. Sempet gemuk. Aku jadi gemuk. Sampai berapa kilo? 67 lebih. 67 nih sekarang berapa? Sekali 53, 54. Oh jauh banget ya berarti beda 15 kiloan ya. Iya cuman itu kan tergantung lagi sama nafsu makan sih sebenarnya. Terus akhirnya ganti pola hidup. Pola hidup iya kayak olahraga. Terus ganti makanannya juga jadi real food dan lain-lain. Ngaruh ya ternyata. Ngaruh banget Kak ternyata. Makanan ternyata ngaruh banget ke kesehatan mental. Banyak kok jurnalnya ternyata. Oke, tapi memang sih aku tuh banyak lah ketemu sama temen-temen yang bipolar gitu ya. Dan memang cerita tuh macam-macam gitu. Tapi dan untungnya kamu tuh belum sampai di fase yang sampai percobaan suicide itu ya. Sebenarnya udah lagi tuh. Berubah ini. Ini kalau lagi BAP dimarahin nih sama polisinya nih. Gimana sih Kak? Udah Kak. Cuman alhamdulillah sama Allah masih dikasih kesempatan untuk menikmati kehidupan. Emang sampai segimana kalau boleh spill ceritanya?
Kalau sampai segimana aku sampai dirawat di rumah sakit jiwa sebenarnya. Oh gitu. Iya. Oh jadi kamu pernah sampai dirawat di rumah sakit jiwa? Jadi kalau misalnya udah dibilang berapa kali Kak, more than 5 sebenarnya. Oh gitu, sampai percobaannya lebih dari 5 kali. Iya, itu kayak keluarga aku udah capek banget. Tapi itu setelah di 2008 atau sebelum berarti? Itu setelah 2018. Oh berarti sudah dalam masa pengobatan pun masih ups and down masih, ya? masih banget. Ya namanya denial kan ada lagi ya. Apalagi ketika ada di fase depresi. Karena udah tahu nih ini tuh lagi depresi. Again kayak aduh kenapa sih gue ada di fase ini. Capek loh gitu kan. Terus minum obat lagi dan lain-lain gitu. Jadi aku tuh sampai sempat, aku gak pernah cerita di mana-mana. Tapi aku sempat, ini kan Jatinangor, ini RSAS ya di Bandung. Iya, jauh banget itu. Kakakku itu lagi koas di RSAS. Aku ngontrak di Jatinangor lagi masih kuliah. Waktu itu aku udah gak tersadarkan diri, and then dibawain ambulan untuk pergi ke RSAS. Tuh kakakku nyamperin aku juga tuh waktu itu. Jadi kakakmu dari RSAS ke Jatinangor, jemput terus ke RSAS lagi. Tapi aku dibawain ambulan juga. Itu kamu ngapain bisa sampai gak sadar? Oke, takut karena itu trigger warning. Tapi sebenarnya itu kayaknya karena aku waktu itu tidak terbiasa dengan masalah. Itu juga aku bikin trigger depresi aku. Depresi aku. Dan akhirnya aku melakukan sesuatu itu. Ya udah akhirnya kayaknya waktu itu gara-gara ini Afina kok gak masuk kuliah ya. Itu sahabat-sahabat aku di kuliah kayak gitu. Kok Afina gak masuk kuliah ya, ini biasa ada sesuatu nih. Iyalah, untung teman-teman kamu tahu ya kalau kamu lagi pengobatan. Dan kayaknya waktu itu seingat aku juga, aku bikin video kirim ke sahabatku. Videonya isinya? Video tentang kayak aduh gue udah capek banget hidup bla 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 gitu. Akhirnya kayaknya mereka juga ngehubungin pihak keluargaku dan lain-lainnya. Seingatku ya, karena mereka tuh sebenarnya gak cerita detail. Terus aku diketok-ketok kontrakanku, terus dibawain ke ambulan, akhirnya ke RSAS gitu. Akhirnya dirawat di RSJ. Di RSAS dulu. Jadi banyak kan sebenarnya. Ada RSAS, ada RSJ. RSJ mana nih, Bandung RSJ juga? Cisarua Bandung. Cisarua. Terus tapi enak sih jadi tahu ternyata RSJ tidak menyeramkan. Iya sih, aku juga pernah soalnya main di RSJ. Terus beberapa kali sih pokoknya dirawat di rumah sakit. Dirawatnya tuh lebih dari 5 kali. Wait, let me remember. Kayaknya lebih dari 3 kali ada deh. Karena memang kalau udah di sana kamu dikasih obat jadi lupa ya. Terus kan aku juga dikasih penenang juga untuk biar lebih tenang dan lain-lain gitu sih. Terus kamu di yang tapi yang bangsal biasa kan? Yang RSJ alhamdulillahnya aku sebenarnya di VVIP. Terus kalau di jadi nggak ada temennya? Nggak ada temennya. Malah lebih ini nggak sih, lebih sumpek nggak sih kalau nggak ada temennya? Tapi tenang banget kalau di RSJ Cisarua tuh, karena kan itu alam ya. Iya. Jadi lebih tenang nggak? Kayak villa ya. Iya kayak villa lagi bener. Tapi beberapa bulan yang lalu kayaknya aku lupa bulan apa, aku pernah di bangsal jiwanya tapi di RSPAD. Woi banyak banget, maaf ya. Berapa bulan lalu? Beberapa bulan lalu. Dirawat lagi? Tapi itu nggak suicide attempt. Itu karena ada awareness aja. Kayaknya gue harus dirawat deh. Gak bisa kalau sendirian nanti ada ada rencana lagi. Iya, so better aku ke psikiater dan aku masih bisa sadar kalau misalnya aku tuh harus konsul ke psikiater dan itu nggak apa-apa gitu loh. I see. Cuman kayak kalau maksudnya kalau aku di rumah sakit di RSJ gitu ya, aku kan suka ngelihat bedanya kamar yang sendiri sama rame-rame gitu ya. Iya sih. Sometimes sih yang rame-rame itu justru kayak mereka lebih seru gitu. Ya gak sih? Karena waktu pas aku di RSPAD, ini jadi nyebutin nama rumah sakit, maaf ya. Apa-apa. Di RSPAD tuh yang aku di bangsal jiwa, khusus jiwa itu lucu banget menurut yang rame-rame kan? Yang rame-rame dan mirip kayak Daily of Those. Apa tuh film ya? Film yang Korea itu loh. Oh no. Kayak it's okay to be not okay. Ya kalau itu nonton. Ya. Itu mirip Kak yang ngobrol sama pasien. Dia sama kamu apa? Itu lucu banget semua. Iya, tapi memang gak ada privacy ya. Maksudnya gak ada tirai kan? Iya. Kalau aku ada di RSPAD tuh ada Kak. Oh ada. Bahkan jujur tuh kayak hotel aja. Tapi HP-nya pada diceritain gak? Itu ada jamnya. Ada jamnya ya. Udah kayak karantina ya jatuhnya ya. Jadi boleh main HP kalau di RSPAD. Boleh main HP kalau udah makan. Kayak anak bocah ya. Mau HP, makan dulu. Iya, udah makan belum tapi gitu. Dan itu fun karena jadi belajar sih sejarah jiwa orang-orang tuh seperti apa.
Iya sih, macem-macem ya. Macem-macem. Triggernya tuh macem-macem Iya, ya. Tapi dari semua cerita ini, mana yang paling pengalaman yang paling bener-bener ya apa ya, mepet ajal gitu. Mepet ajal gak tuh bahasanya? Yang RSAS ya. Yang dijemput kakak kamu di RSHS itu ya. Yang aku diambil dibawain ambulans sih. Karena itu bener-bener aku pun gak sadar banget kayak aku dibawa ke sana. Jadi kamu melek-melek udah di RSHS? Aku udah di ruangan bukan di UGD tapi di ruangan yang udah di inap itu. Di rawat inap. Jadi yang di RSHS alhamdulillah aku di rawat inap biasa. Iya. Gak di bangsal karena aku takut. Iya. Beda-beda soalnya kayak rumah sakit itu bangsalnya. Terus ya bangun-bangun udah di situ sih. Terus gak sadar pokoknya di bawah pakai ambulan. Jadi sadarnya cuma yang kayak melek dikit terus ini temenku kayak Vin mau apa Vin? Jadi ada teman-temanku juga, teman-teman kuliahku juga waktu itu. Cuman maksudnya itu akhirnya menyadarkan kamu buat sekarang kalau misalnya kamu sudah ngerasa kayak apa ya, not in a good mood gitu, kayak udah mulai agak-agak diambang, mending kamu ke rumah sakit dulu ya. Iya benar banget lagi. Makanya kamu ke RSPAD itu kan. Iya karena ada awareness kan. Iya ada awareness. Iya sih. Nah tapi coba deh kita flashback ke cerita awal. Kamu kan ditanya kan apa trigger dan lain sebagainya. Nah ternyata apa sih trigger yang ngebuat kamu itu terus ngalamin bipolar? Sebenarnya kompleks sekali ya. Sebenarnya kompleks sih dan mereka tuh sebenarnya psikolog psikiaterku tuh nggak pernah yang ngasih tahu secara satu hal gitu. Mereka selalu bilang banyak. Beberapa gitu loh. Cuman ada genetik juga kan bipolar. Genetik cuman di keluarga kecilku, maksudnya kayak kakak-kakakku, abah ibuku tuh nggak ada. Cuman kayak apa lagi ya? Ada juga psikiater yang bicara bahwa karena kan aku punya ADHD terus comorbid something like that, aku nggak ngerti yang itu. Dia juga bilang hal seperti itu. Jadi belum pernah ada yang gara-gara trauma ini. Jadi kayak kompleks. Tapi ada memang trauma yang membuat kamu ngalamin itu? Ada sih sepertinya, cuman aku nggak bisa bilang dia salah satu hal yang bikin itu. Kayak misalnya pernah diselingkuhi dan lain-lain, itu bukan menjadi penyebab utama ternyata yang aku tanya ke psikolog psikiaterku. Itu menjadi apa ya, trigger terbesar aja dan lain-lain gitu sih. Gitu, menarik sih sebenarnya kesehatan jiwa tuh. Iya, kenapa kamu gak ngambil jiwa atau psikolog gitu? Karena aku malah kesejahteraan sosial lagi. Iya kan. Tapi di situ ada matkul mental health. Ada matkul mental health. Karena seru kan? Iya, seru banget lagi. Karena biasanya orang yang maksudnya orang yang ngalamin akhirnya justru kayak lebih belajar lagi. Iya kan. Apalagi sekarang udah banyak lah sumber ilmu dari sosial media dan lain sebagainya. Jadi lebih aware juga. Iya. Nah cuman sekarang ini nih kamu lepas obat gitu ya. Apakah masih ngelewatin fase depresi dan si manik itu? Masih Kak. Masih ya? Wow ini challenging banget buat aku sebenarnya. Iya karena kan kamu udah lepas obat. Tanpa obat kan, jadi gak ada yang ngerem gitu. Benar. Susah sih sebenarnya. Aku mau bilang gampang, kayaknya itu it's impossible sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya udah ada awareness, udah ada sinyal tubuh kayak lagi depresi nih si Afina. Sinyalnya gimana tuh? Sinyalnya tuh biasanya aku mau tidur terus sih Kak. Aku gak mau bangun tidur. Gak mau gitu. Jadi aku maunya gak ada minat sama sesuatu deh pokoknya. Mau kerja, mau makan, mau mandi, itu gak mau sebenarnya. Ini kalau udah ada sinyal seperti itu, tubuh juga biasanya kalau aku sekarang tuh ada pusing kepalanya, terus GERD kambuh, itu aku biasanya langsung ambil notes atau notes buku atau enggak aku tulis di notes aku di HP. Aku tulis apa yang aku rasakan sih. Dan aku berusaha untuk apa ya? Oke deh hari ini coba istirahat dulu atau cari kegiatan yang bikin kamu better lah dibanding kamu malah diem di kamar aja gitu. Tapi tuh mau tuh, maksudnya akhirnya kamu mau melakukan. Di umur segini alhamdulillah mau sih, karena capek ya, sedih mulu. Iya sih benar. Iya. Kalau misalnya lagi depresi itu kayak ayo olahraga yuk gitu, mau tuh. Alhamdulillah aku ada maunya sih. Ada maunya, walaupun emang ada yang malas-malasnya kayak aku cuma mau di kamar, aku ngerasa semua orang gak suka sama aku
takut ketemu orang tuh ada Kak. Iya. Terus insecure kebanyakan, itu aku udah ngerasa wah ini kayak gak beres sama gue gitu. Atau kalau udah emergency banget ya udah minum obat yang dikasih dokter yang emang urgent gitu. Emang urgent. Terus kalau fase lagi manik, apa beres-beres kamar tengah malam gitu kan? Aku manik biasanya. Ini serius karena aku aktif di TikTok, aku live TikTok lagi. Live TikTok berapa jam paling lama? Pernah paling lama 2 jam Kak. Itu mah gak lama dong. Iya lama, sekarang gak sampai 24 jam juga sih. Itu sekalian gue jualan aja gak sih? Live TikTok 2 jam tuh lama. Kemarin siapa itu yang lama banget ya sampai dikira narkoba itu? Cesar. Tapi aku gak sampai segitu ya Masya Allah. Iya yang joget-joget. Dia kan sampai berapa puluh jam, berapa hari gitu dia. Karena sebenarnya kalau manik itu yang aku rasain 2 jam ngomong di depan. Karena ngomongnya sebenarnya kan cepet ya. Iya. Capek Kak. Ya capek sih emang sih. Capek. Terus yang khas juga kadang tuh kalau aku ngomongnya cepet, pas manik kepala aku tuh pusing dan pandangan aku tuh burem. Dada tuh deg-degannya tuh parah. Ya heartbeatnya lebih cepet ya. Iya. Jadi ketika lagi manik aku juga langsung berarti gak boleh minum kopi dulu. Terus makan manisnya kurangin dulu dan lain. Iya, kalau enggak semakin nanti. Atau paling seru adalah kalau lagi manik kita olahraga. Iya, jadi gak capek-capek ya. Jadi gak capek-capek iya. Angkat beban aja terus gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalnya maksudnya berarti kan kalau lagi fase manik kan nggak membahayakan lah ya buat, atau membahayakan juga? Kadang membahayakan. Waktu kuliah dulu, karena saking maniknya aku tuh pengen keliling perumahan. Ngapain tuh? Karena kan energi tuh banyak banget Kak. Ya? Jadi pengen keliling perumahan dan tuh malam-malam Kak. Tengah malam tuh? Iya. Cuman waktu itu kayak ditahan sama yang jaga aku di kontrakanku. Karena abahku tuh saking protektif sama aku. Di kontrakanku itu dikasih dikasih yang jagain aku gitu. Ini apa maksudnya kayak mbak gitu? Kayak mbak gitu. Ditahan sama dia waktu itu. Saking segitu ya sih. Tapi emang harus ada yang jagain sih. Iya. Iya kan? Karena kalau gak ada yang jagain. Kalau sekarang sama orang tua? Sekarang aku sendiri kan tinggalnya. Tapi kadang pulang juga ke rumah. Kalau kangen ya telepon dan lain-lain. Cuman kadang tuh kalau makin gede, kadang aku ngerasa makin malu lagi cerita ke orang tua kalau masalah seperti ini. Iya. Ya tapi kan sama siapa lagi cerita kalau nggak sama orang tua kan. Kadang ada sahabat juga kan. Iya. Atau ya apalagi orang tua dokter. Iya. Ya kan? Terus kakak dokter juga. Jadi kayak lebih nyambung harusnya. Iya. Terus berarti tapi pasti harapan kamu akan lepas obat selamanya lah ya. Ada sih, tapi sebenarnya kalau misalnya emang si obat urgent itu masih harus diminum lifetime, I think it's fine karena itu bentuk aku menerima diri aku sendiri sih. Iya sih. Ya nggak apa-apa ya bipolar gitu. Emang capek. Cuman ya gimana lagi. Kadang tuh aku harus juga berusaha jatuh cinta sama takdir aku dan melihat point of view yang lebih positif aja. Walaupun emang susah banget sih. Nah itu boleh tuh kamu ceritain gimana akhirnya proses kamu tuh akhirnya bisa menerima dengan semua takdir ini. Gimana ya? Jadi awalnya itu sebenarnya aku tuh udah ngerasa harus mendalami takdirku itu ketika aku sakit Steven Johnson. Iya tadi aku lupa nanya Steven Johnson-nya tuh gimana tuh awalnya? Itu karena aku alergi obat itu bipolar. Alergi itu lamotrigin di awal. Berarti 2018. Jadi 2000 ketika Covid tuh akhir 2022. Nah, 2022. Awal 2022 itu aku kena Covid. Dan kondisinya aku udah minum yang mengandung lamotrigin itu udah beberapa bulan. Jadi sebenarnya itu obat baru buat aku. Oke. And then aku kena Covid. Tubuhku komplikasi kalau kata dokternya, imunnya gimana gitu. Akhirnya muncullah alergi obat itu. Jadi udah Covid plus Steven Johnson. Wah, udah jatuh tertimpa tangga tuh judulnya. Iya udah gitu muka aku berubah banget kan. Iya. Muka aku berubah banget. Mana aku mikir kayak aku tuh biasa kerja pakai muka, terus muka aku berubah, ini aku gimana? Iya. Aku sampai nyalahin bipolarku, nyalahin kenapa aku harus hidup sih, something like that, itu tuh pasti ada Kak. Apalagi ketika setiap malam tuh waktu di rumah sakit, kerjaan aku tuh nangis terus, mempertanyakan kenapa aku kena ini, kenapa aku hidup, kenapa aku punya bipolar, itu semua aku tanyain. Tapi sebenarnya di dalam hatiku terdalam banget, aku berusaha yang kayak
ini semoga ada maknanya buat aku. Iya. Dan selalu percaya bahwa sebenarnya abahku yang ngingetin aku untuk percaya kalau dikasih timpaan seperti itu masalah kayak SJS itu derajatnya tuh mau dinaikin. Dan kayak ada ikhlas lah di titik di apa? Di deep down tuh sebenarnya ada. Nah itu kamu sendiri itu berarti karena kan pas COVID lagi SJS-nya itu apa? Ini menariknya, mungkin pentingnya support system teman-teman. Ibuku itu kalau nggak salah nggak COVID aslinya. Cuman ibuku kekeh banget pengen nemenin aku di rumah sakit. Terus mengcovidkan diri enggak? Mengcovidkan diri itu. Iya. Itu kayak anaknya siapa? Jadi Kobuser waktu itu yang takut papahnya kenapa-napa mengcovidkan diri kan? Nah ibuku juga gitu. Saya nggak mau anak saya kenapa-napa. Saya nggak mau apalagi COVID kan. Takut tiba-tiba kenapa-napa. Saya mau saya di sebelah anak saya. Ibuku ngerawat aku tuh selama di rumah sakit. Iyalah. Terus kamu gak bisa jalan karena kakiku bengkak. Perih lah juga kan. Gitu sih. Nah dari situ sebenarnya ternyata kan muka aku kembali tuh menjadi siang sekarang. Ternyata kalau di hati kita terdalam tuh ikhlas, ternyata kita dikasih makna yang terbaik ya. Iya gitu. sih. Jadi ya udah sih akhirnya aku sekarang berusaha untuk ya gak apa-apa punya bipolar, gak apa-apa punya alergi seperti itu ya, dimana aku juga harus hati-hati setiap ke rumah sakit. Iya. Sama obat-obatan. Karena sekarang kan orang-orang kadang ngerasa malu punya gangguan kesehatan mental. Iya. Nah berarti dari situlah proses akhirnya penerimaan terhadap penerimaan itu. It's okay udah takdir gimana lagi dong. Sekarang kita berusaha untuk kontrol aja mood-moodnya. Even though itu susah banget. Susah ya, walaupun kamu udah dengan lifestyle yang bagus, kamu udah berusaha menjaga mood. Iya. Tetap susah challenging banget sih. Challenging ya. Iya, challenging kita jadi challenging. Tapi maksudnya kalau aku nih, maksudnya kayak aku kerja aja gitu kan. Itu kan pasti mood-moodan gitu ya. Mood-moodan, kadang gak mood, tapi dikejar deadline dan lain sebagainya. Kamu pernah gak sih kayak lagi bete banget gitu, udah lagi depresi, deadline dan lain sebagainya? Sering banget, jujur deh, maaf banget ya manajerku. Tapi serius. Maaf banget ya Bren. Serius sering banget Kak. Terus? Karena ya, apalagi di depan kamera kayak misalnya aku buat konten tentang apa ya, misalnya lipstick deh, itu kan harus cantik, smile harus gitu. Terus aku lagi depresi. Itu susah banget sebenarnya. Jadi akhirnya aku berusaha apa nih yang bisa bikin gue happy. Coba makan yang manis dulu, misalnya makan buah, atau kalau lagi cheating ya udah makan coklat atau apa gitu sih. Jadi emang susah banget. Kadang jurus terjituku yang aku rasakan sekarang adalah menulis. Ya. Jadi aku bicara sama diriku sendiri. Ini kenapa? Kamu apa yang lagi rasain? Misalnya aku pusing banget ada deadline tapi aku lagi depresi. Emang kenapa? Jadi kayak soft talk gitu sih. Itu jurus terjitiku, ternyata itu bikin aku nyaman. Yes, sih. Dan aku berusaha sekarang ya, sebenarnya aku lagi belajar banget untuk gak banyak screen time. Ngaruh ya? Aku ngerasa ngaruh. Tapi emang ngaruh sih. Maksudnya maksudnya yang normal aja kadang kebaikan screen time tuh bikin gak mood justru. Iya kan? Aku belajar untuk gak screen time terus banyak nge-scroll TikTok atau nge-scroll sosial media. Aku lagi belajar itu. Atau sekarang aku kayak kalau lagi mau buka sosial media coba X aja deh, karena X banyak bacaan gitu. Tapi kan X banyak yang itu. Iya sih, cuman kan kita cari-cari aja yang positif, menyenangkan. Wah itu sih lebih no filter soalnya. Atau aku sekarang nih jujur aku suka banget tonton podcast yang kayak gini-gini tuh. Iya aku juga sih. Itu lebih membangun mood, lebih happy aja. Iya sih. Ya aku juga kadang kalau nggak yang video-video edukasi atau kan. Kalau yang julid kadang capek banget. Iya sih, X sih paling agak huru hara ya. Aduh, tapi apa nih kamu plan kamu ke depannya pengennya? Plan aku ke depannya sebenarnya adalah pastinya aku ada plan sesuatu, tapi aku lagi belajar untuk tidak menyebutkan plan aku lagi. Tau gak sih yang kita tuh harus ngerahasiain itu? Apa tuh? Yang kata kita tuh harus merahasiakan plan kita biar orang-orang tuh gak tahu. Jadi tiba-tiba udah ada aja. Udah ada. Tapi kamu berarti kamu kayak suka nulis plan-plan gitu di mana gitu? Ya. Ayo pastinya aku suka nulis plan di tulisanku gitu. Plan. Tapi aku yang paling sering bikin jadwal karena ADHD kan berantakan ya sebenarnya. Iya. Jadi aku suka bikin jadwal berurutan. Karena kalau enggak
Kita aja ambiar gitu ya. Iya, pusing. Apalagi kalau misalnya again fase depresi tuh kadang ganggu banget, aku gak bohong. Tapi siapa tahu tulisanmu nanti someday bisa jadi buku gitu kan. Sebenernya ada plan. Bukan ada plan, waktu itu ada. Jadi kayak ngobrol biasa gak apa-apa kan? Gak apa-apa dong. Jadi waktu itu penerbit ada yang nawarin. Cuman aku masih malu sih Kak. Masih malu? Masih malu. Kan nanti kan ada ininya lagi, ada yang editornya kan. Iya, cuman again malu. Aku lebih pede ngomong lagi sebenarnya. Dan so aku juga punya YouTube. Tapi berarti kamu nulis tuh di notes atau di apa gitu? Di notes, tapi sebenarnya aku paling senengnya tuh di tulis tangan. Iya sih ya. Terus warna-warni, pakai pulpen warna-warni. Journaling kalau sekarang. Journaling. It helps me a lot sih. Iya ya. Ya ampun, aku kalau punya pulpen warna-warni udah kena berta kemana aku. Kadang pengen juga ngeliatnya kayak seru ya, kayak lucu gitu. Terus sekarang kan udah ada diary online, diary di application. Tapi tetap lebih seru nulis ya. Kembali ke zaman dulu. Oke. Ya kan, yang kalau zaman dulu kan kita nulis-nulis, pulang sekolah di SD itu nulis. Iya Kak? Itu rasain kan? Iya, tahu. Seru makanya. Jadi pas kita 10 tahun lagi tuh kita 10 tahun lagi kita ngelihat itu gak cuman cerita ya, tapi kayak tulisan kita ya tuh. Iya, warna-warnanya. Iya, bener lagi. Nah, kamu ada gak sih pesan buat temen? Oh, sama aku ada satu pertanyaan lagi. Ini seru sih. Aku tuh banyak menemukan orang-orang self-diagnose. Iya. Nah, ya kan, kayak ya kamu sendiri merasakan kalau bipolar itu tidak semudah itu mendapatkan diagnosnya kan? Iya, benar. Nah, gimana dengan orang-orang yang self-diagnose tuh menurut kamu? Menurutku ya, waktu itu aku zaman kapan ya? Kayak waktu COVID tuh kan kesehatan mental lagi naik-naiknya ya, karena waktu itu sangat mempengaruhi kali ya karena di rumah. Nah, menurutku sendiri, aku takut salah juga. Aku bukan profesional, teman-teman, aku minta maaf. Kadang tuh ada good things-nya, ada bad things-nya. Good things-nya secara nggak langsung sebenarnya dia ada awareness dong kalau dia tuh sebenarnya nggak baik-baik aja. Cuman bad things-nya itu jadi, aduh, kayak gue punya bipolar deh. Padahal belum ke psikolog, belum ke psikiater, belum ada pengobatan dan lain-lain. Akhirnya dia kadang juga takutnya kan dia minum obat yang lain, masa ngelihat resep obat dan lain-lain. Karena kadang juga ada orang yang nge-share obatnya kan di sosial media. Takutnya itu sih, karena itu sebenarnya bad thing menurutku untuk self-diagnose. Yang penting udah sekarang ke psikolog psikiater aja, toh banyak aksesnya sekarang, ada online, ada yang pakai asuransi dari pemerintah juga, and it's okay gitu. Lebih baik konsul aja karena lebih lebih tahu simptom kita tuh kayak gimana sih. Iya, karena kan belum tentu kayak ya mungkin orang yang pernah depresi apa itu bipolar, bisa aja dia memang depresi aja. Ya banyak lah diagnosisnya. Bukunya aja tebel. Iya, DSM ya. DSM aja ya kan. Jadi banyak guys diagnosis kejiwaan itu dan gak semudah itu. Kalau masuk angin tuh gampang loh, wawancaranya tuh anamnesisnya tuh biasanya kayak 5-10 menit aja kita udah tahu nih orang masuk angin. Tapi kalau bipolar tuh berbulan-bulan untuk kita tuh bisa mendiagnosis kalau pasien tersebut mengalami bipolar. Iya, belum ngulik masa lalunya. Iya lagi. Dulu pas aku koas, aku kalau udah di stase jiwa, pegel, udah encok, ya Allah, satu pasien aja bisa 30 menit 1 jam loh. Buat anamnesisnya ya kan. Curhatnya. Kalau bangsa lain entah itu penyakit dalam atau yang lain cepat gitu diagnosisnya. Yang jiwa aduh lama banget. Empati yang harus dibangun dan lain sebagainya. Jadi kitanya juga harus good mood gitu. Nah, kamu ada nggak pesan buat teman-teman bipolar? Sebenarnya aku punya pesannya itu adalah jangan malu. Pertama jangan malu. Terus pengobatannya dilanjutin terus. Jangan menyerah lah ya. Jangan menyerah. Tapi jangan menyerah tuh beneran loh, kayak don't give up on everything. Mau di fase mania, mau di fase depresi gitu. Aku tahu ketika especially lagi di fase depresi ya. Aku tuh itu gak enak banget. Tapi kadang kita juga harus nerima, oh emang gue tuh hidup ada depresinya and it's fine. Kayak ini tuh bakal terlewatkan kok, tenang aja. Gitu. Kadang kita juga ngerasa yang punya gangguan kesehatan mental, bahkan kayak yang orang gak punya gangguan kesehatan mental pun kadang ngerasa hidup ini tidak berguna.
Tapi sebenarnya kita ada maknanya. Kadang tuh Bener. hidup tuh ada sebab dan akibatnya tahu. Iya. Jadi jangan nyerah, terus jangan malu, dan apa lagi ya? Jangan pernah capek deh. Iya sih benar. Tapi capek gak apa-apa sih. Mm-mm. Cuma kadang kita juga harus sayang sama diri sendiri. Kayak tanya ke diri sendiri kita tuh kenapa sih lagi ada apa sih gitu. Kadang kita lupa cara memanusiakan diri kita sendiri. Iya lagi, bener lagi. Iya lagi, aduh. Keren banget lah hari ini obrolannya sama Vina. Tapi maksudnya bener banget, aku juga pasti buat temen-temen yang lagi ya survive dalam bipolar, depresi atau segala macam gangguan jiwa yang lainnya, emang jangan nyerah sih. Karena ya bener kamu, kita tuh hidup di dunia ini tuh setiap orang tuh punya tempatnya gitu, punya maknanya gitu. Jadi jangan pernah ngerasa nggak berguna, nggak ada yang Tuhan itu menciptakan segala sesuatu, even apapun sekecil apapun tuh semua ada manfaatnya. Iya kan, apalagi kita. Iya bener banget lagi. Iya kan. Anyway, Afina, thank you so much atas ceritanya hari ini. Semoga kamu sehat terus, sukses terus. Pokoknya kamu juga semangat terus lah. Semoga bisa lepas obat dan moodnya stabil terus lah. Amin. Thank you banget doanya. Thank you for having me. Sama-sama. Semoga sehat terus. Amin. Thank you so much juga nih buat teman-teman yang udah nonton episode kali ini bersama aku dan juga Afina. Jangan lupa untuk like, comment, share, subscribe, and see you. Bye-bye.